Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bahrain Bahta. Saya dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bullying, dari apa itu bullying, jenis-jenis bullying, penyebab bullying, dan cara mengatasi bullying. Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan juga minder. Penting untuk diketahui, anak korban bullying ini mendapat perlindungan undang-undang. Kamu bisa terancam pidana jika nekat melakukan bullying. Untuk lebih mendalamnya, bisa simak video ini secara lengkap. Mengutip dari Widya Ayu dalam buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini, bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull, yang berarti banteng. Secara etimologi, bullying berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia sendiri, bullying disebut dengan menyakat, yang artinya mengusik supaya menjadi takut, menangis, dan merisak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying juga dikenal sebagai penindasan atau risak. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau bahkan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS teks atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak sering berinteraksi. Untuk jenis-jenis bullying, mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebut ada 6 kategori bullying. Yang pertama itu kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Yang kedua, ada kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Nah, bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampakkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat itu ada perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng,
Itu juga termasuk. Yang kelima ada cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau merekam video intimidasi, pencemaran nama baik lewat sosial media. Yang keenam itu ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Untuk penyebab bullying sendiri, menurut Aristo 2009 yang dikutip dalam jurnal Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying Universitas Pajajaran, faktor-faktor penyebab bullying terjadinya bullying itu ada 5. Yang pertama, keluarga. Pelaku bullying sering berasal dari keluarga yang bermasalah orang tuanya, yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungannya terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sini anak akan mengembangkan perilaku bullying tersebut. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi mereka kepada anak-anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga itu ada faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat ada kondisi lingkungan sosial. Dalam kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Yang kelima, ada tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Untuk dampak bullying sendiri, menurut Suyatno 2003 yang dikutip dalam buku Modal Intervensi Psikologi Islam Konseling Kelompok Tazkiyatun Nafsi, salah satu bentuk upaya dalam menangani siswa korban bullying menyebutkan ada 3 dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying. Yang pertama ada dampak bullying terhadap kehidupan individu. Yang kedua dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Sedangkan yang ketiga dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Cara-cara untuk mengatasi bullying menurut Mariam B. Gainau dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya ada 5 cara untuk mengatasi bullying bagi remaja. Yang pertama itu sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik.
Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying hingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Nah, itu tadi pengertian soal bullying, dampak, dan cara mengatasi bullying. Semoga bermanfaat. Stop bullying.